mantap. Selamat malam Mitra TA TV, kembali berjumpa bersama dengan kami berdua tentunya dalam program kesayangan Anda, Aspirasi Jawa Tengah. Bagaimana kabar pemirsa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun Pak Bona ya. Mbak Okwit. Jadi pada malam hari ini juga masih berkaitan lagi dengan soal kesehatan. Iya, terutama kita juga sedang mengalami masa di mana orang-orang tuh banyak yang mudik. Betul lah itu. Kira-kira apa tema kita kali ini? Iya, tema di malam hari ini Mitra TA TV ialah mudik asyik tanpa COVID. Wah. Mudik asik Tanpa COVID. Bukan mudik asik dengan COVID ya. Kalau sama COVID boleh nanti ditemenin. Dan 2 tahun lebih loh Pak Bona, kita sudah berkelut dengan COVID ya. Dan juga tentunya berbagai pembatasan di berbagai bidang oleh pemerintah diberlakukan. Salah satunya larangan mudik dari tahun 2020 hingga 2021. Dan angin segar nih, di tahun 2002 diperbolehkan untuk masyarakat mengunjungi sanak saudara di kampung halaman. Dan semoga dengan arus mudik ini juga tetap bisa memperhatikan protokol kesehatan sehingga mudiknya asyik tanpa COVID. Betul, jadi kita harapkan bersama yang sudah 2 tahun tanpa mengalami mudik, mudik tetap bisa berlangsung dengan baik, betul. Ketemu sanak keluarga, dan terbebas dari ancaman COVID. Nah, bukan COVID loh Pak Bona. Kalau COVID tidak mengancam ya. Baik, dan seperti apa nanti ya kita akan berbincang mengenai mudik tanpa COVID ini tentu saja bersama dengan narasumber-narasumber yang bisa menjawab kekhawatiran semua Mitra TA TV. Yang pertama kita akan panggil terlebih dahulu. Ini sudah sangat sering kita ajak berbincang juga ya Pak Bona ya. Rekan dari Pak Bona nih. Iya, ini tokoh populer di Solo khususnya Jawa Tengah pada umumnya. Betul sekali. Beliau ialah Diploma Ingun Haji Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat malam. Sugeng dalu Pak Kuatli. Selamat malam Pak Kuatli. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kembali hadir. Semoga kita masih berbincang soal seperti yang kemarin, karena mudik ini udah kayak Bang Toyib apa percaya. Kalau Bang Toyib 3 kali lebaran, ini 2 kali lebaran. 2 kali lebaran. Silakan Pak Kuatli. Ya, selain Bapak Kuatli, Mitra TA TV kita juga akan menghadirkan narasumber yang kedua yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Dr. AASG Sri Rika Puniawati, kami persilakan Ibu. Wilujeng dalu Bu Rika. Sehat, selalu semangat. Salam sehat, salam semangat. Monggo katuran, siap berdiskusi kita kah? Siap. Siap, monggo. Kami persilakan di Bu Rika. Siapa yang ketiga, Mbak Okwit? Yang ketiga ialah seorang akademisi dan juga sekaligus merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret ya, Kota Surakarta. Kami persilakan kepada Dr. Andri Putranto MSI. Selamat malam dokter. Sugeng dalu, tos dulu. Selamat malam dokter. Kembali Makin ceria berjumpa. saja dokter. Alhamdulillah kita mendapatkan berkah dari Tuhan. Diberi kesehatan. Amin. Siap untuk berdiskusi kita? Kita sharing. Sharing. Menyampaikan kabar-kabar gembira. Kabar-kabar gua untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Wabil khusus pemudik semua. Yes. Katuran binara. Baik, Mbak Okwit. Sudah lengkap Pak Bona. Sudah lengkap narasumber Maka dari kita itu yang hebat-hebat. langsung duduk di kursi panas nih. Para pemirsa, kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Baik, silakan Pak Bona. Baik pemirsa, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa di kali ini di tahun 2022 pemerintah memberi angin segar bagi masyarakat yang mungkin 2 tahun lalu kalau Bang Toyib 3 kali lebaran ya. Kita kemarin 2 kali lebaran nggak bisa mudik. Sekarang sudah boleh mudik. Nah bagaimana kemudian agar arus mudik ini tidak kemudian menjadikan angka COVID kembali naik. Untuk itu kami langsung persilakan ke Pak Bona. Iya, tentunya kalau ini yang paling tepat pertama kali ya dengan Pak Kuatli. Pak Kuatli tentu saja. Iya, yang harus kita banyak nyuwun pirsa. Pak Kuatli, jadi karena tema kita malam ini adalah mudik asik tanpa COVID. DPRD Provinsi Jawa Tengah tentu mengamati
proses-proses perjalanan kita di TATV ini aja sudah berapa kali mendiskusikan tentang COVID. Ya. Dan nampaknya jika pemerintah selaku yang bertugas mensejahterakan masyarakat nantinya itu sudah sekarang memperbolehkan masyarakat untuk bisa mudik. Ya. Jawa Tengah salah satu tujuan utamanya di antara Jawa Timur, Ya. Jawa Tengah dan mungkin Jawa Barat. Ya. Mungkin paling besar pemudik itu akan ke Jawa Tengah, begitu Ya, Pak. betul. Nah, menurut pengamatan Bapak selaku wakil kita yang ada di DPRD provinsi, kira-kira sampai seberapa jauh pelaksanaan mudik tahun 2022 ini dalam rangka mungkin persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah untuk mengantisipasi pemudik yang sudah 2 tahun ini tidak mudik, Pak Badle. Monggo. Baik, terima kasih. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Anda sehat selalu yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Tentunya satu hal yang luar biasa bahwa setelah 2 tahun tidak diperbolehkan mudik, ini pemerintah memperbolehkan mudik bagi saudara-saudara kita, para pemudik yang ada di luar Jawa Tengah untuk pulang mudik membayar hutang rindu. Iya. Istilahnya membayar Hutang rindu. rindu. Keren loh Pak Barli. Ya, kepada keluarga ya tentunya. Ini satu hal yang luar biasa dan kita apresiasi ya kondisi ini dan dengan begitu ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh para pemudik ya. Yang pertama tentunya ini satu kegembiraan yang luar biasa dan dalam pelaksanaannya tentunya sebaiknya dilaksanakan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oleh karena itu kami di Provinsi Jawa Tengah mensupport kegiatan ini, bahkan yang kami dapatkan data itu ada sekitar 20 juta lebih pemudik dari Jabodetabek yang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan ke Jawa Timur. Wow, lebih dari 20 juta. Itu kan Jawa Barat, Jawa Tengah, Ya, Jawa Timur. Jawa Timur, Nah, ya. ini kan luar biasa. Ya. Walaupun ke Harusnya. Jawa Timur tentu melewati Jawa Tengah tentunya. Jadi mau Ya. tidak mau dilalui Jawa Tengah ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kaitannya dengan kita, walaupun alhamdulillah COVID ini sudah melandai, ya, dan kita syukuri. Nah, ini pun hasil kerjasama semua pihak Iya. dalam rangka menjaga atau berdisiplin dengan prokes selama ini. Ya, ini kan dari semua pihak. Nah, untuk itu kita perlu pertahankan agar tidak terjadi penularan. Nah, oleh karena itu para pemudik itu dianjurkan tetap menjaga protokol kesehatan sekaligus yang sudah vaksin ya, apalagi sudah sampai di booster ya, sudah tidak perlu antigen atau PCR ya, ketika mau mudik ya, baik naik kereta api ataupun pesawat terbang ya. Nah, dan ini tidak kalah pentingnya juga yang lewat darat ya, kendaraan pribadi Jalur ya. darat. Nah, jalur darat ya, mobil ya, dan sepeda motor juga mungkin ada ya. Nah, ini semua perlu dijaga terkait dengan vaksinasi yang ada. Jadi yang belum vaksin ya vaksin ya untuk mencegah segala sesuatunya. Bahkan kami di Provinsi Jawa Tengah itu ada atau akan dibuat posko pelayanan di beberapa area di perjalanan ya untuk warga yang memerlukan sesuatu, maka ada tempatnya untuk beristirahat ya, untuk berhenti di posko tersebut dalam rangka misalnya apakah istirahat dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian kita. Bahkan satu hal yang tidak kalah pentingnya ini dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 118 bis pemudik gratis Untuk warga masyarakat Jawa Tengah yang dari DKI yang dari Jabodetabek. Jabodetabek ya. Nah, dan kereta api gratis. Ini dimulainya keberangkatannya tanggal 28 April. Oh, besok ya, 2 hari lagi ya Pak ya? Jadi, nah ini silahkan bagi yang ingin memanfaatkan ini dipersilahkan untuk mendaftar online dan lain sebagainya. Sudah ada jalurnya, itu dipersilahkan. Nah, ini satu fasilitas yang kita siapkan karena kita memahami 2 tahun tidak mudik, rindunya luar biasa. Iya. Ya. Ini yang perlu kita. Jadi hal-hal seperti ini kita perhatikan
Nah, untuk itu maka tetap saja kita memohon, berharap kepada para pemudik ini memperhatikan segala sesuatunya, misalnya yang menggunakan kendaraan pribadi, dipersiapkan segala sesuatunya, ya, sarana prasarana. Kalau naik mobil diperiksa dulu mobilnya, remnya dan lain sebagainya. Naik sepeda motor demikian, terus kondisi fisik juga diperiksa fisiknya, supaya tetap fit di perjalanan. Nambahkan sedikit Pak Wadli, maaf agak motong. Berarti koordinasi sampai titik kulminasi pada saat pemudik itu hadir ke Jawa Tengah khususnya, ini tetap dilakukan Pak Wadli ya? Ya, antar instansi bahkan. Ya, antar instansi tentunya. Dengan aparat sekalian, pihak kepolisian, pihak TNI, Disub, itu makanya termasuk Dinkes semuanya. Ya, tentu, ya dinasnya, tentu ya. Ini artinya perlu ada kerjasama yang intens ya, berkolaborasi semua pihak yang punya kepentingan, karena kita yang di provinsi kan punya sarana prasarana ya. Nah, itu yang mesti kita optimalkan dalam rangka melayani para pemudik. Oke. Matur nuwun Pak Wadli. Mungkin kita bergeser ke Bu Rika. Iya. Bu Rika, masyarakat Jawa Tengah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena mudik tidak hanya ke Jawa Tengah, tapi juga ke daerah-daerah provinsi yang lain. Tapi khusus untuk Jawa Tengah, ini tentu berharap jangan sampai mudik ini meningkatkan COVID kembali. Ya. Yang mungkin yang paling terbaru adalah Omikron seperti itu, karena ini kayak flu begitu. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Dinkes lakukan untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasif menaiknya COVID karena mudik ini, Bu Rika? Semoga. Matur suwun Bapak atas kesempatan kami diberi menyampaikan kepada masyarakat di media TA TV ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk antisipasi meningkatnya kasus COVID yang sudah beberapa kali terjadi, setiap libur panjang itu selalu kasusnya naik. Ya, dari Lebaran tahun lalu, kemudian Nataru, ya Natal tahun baru juga terjadi peningkatan kasus. Nah, jadi memang kami dari jajaran kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami tidak bisa hanya tenaga medis yang ada di Jawa Tengah ini bisa menyelesaikan atau menekan tidak meningkatnya kasus COVID. Yang diharapkan, yang sangat kami harapkan, peran daripada masyarakat. Peran masyarakat ya? Ya. Jadi Bapak Gubernur sudah membuat yang namanya Jogotongo. Iya. Nah, itu jadi Jogotongo itu kita harus dari tingkat kecil dulu ya Bapak. Ya. Kita harus menggerakkan tingkat kecil, yaitu Jogotongo. Nah, dengan Jogotongo ini diharapkan masyarakat itu betul-betul ikut peduli ya dengan adanya pemudik yang datang ke Jawa Tengah. Seandainya kalau memang belum mendapatkan vaksinasi booster, itu diharapkan untuk aparat desa atau kelurahan itu melaporkan, menginformasikan kepada teman-teman kami yang ada di puskesmas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga seperti tadi disampaikan oleh Bapak dari ya, itu memang kita mempunyai tim yang solid. Tim yang solid itu adalah melibatkan dari unsur Babinsa, Babin Kaptipmas, ya kepolisian, kemudian TNI Polri, itu kita libatkan untuk mengamankan ini. Kemudian yang kedua juga kita menyiapkan, yang pertama adalah selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Ya, apa itu protokol kesehatan? Mungkin para pemirsa mengetahui apa itu protokol. Misalnya yang pertama selalu cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi untuk berkerumun, ya, kemudian melakukan hidup yang sehat, ya. Itu. Kemudian yang kedua, kami juga arahan dari Kementerian Kesehatan, kami harus menyiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, bukan hanya masalah COVID yang kita takutkan di arus mudik ini, tapi kecelakaan lalu lintas, Bapak. Ya, betul. Ya, kecelakaan lalu lintas itu yang kita harus antisipasi, sehingga kita dari jajaran kesehatan selalu menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan.
baik itu dari sisi puskesmas, kemudian dari rumah sakit. Jadi, dan juga yang tidak kalah penting adalah PSC 119, yang itu kita dorong untuk selalu standby di beberapa pos pelayanan. Ya, sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah bahwa di Jawa Tengah itu ada 3 pos, Bapak. Yang satu adalah pos terpadu. Pos terpadu itu ada di rest area. Di rest area. Di rest area. Setiap rest area. Setiap rest area ada pos terpadu. Jadi di sana ada unsur kepolisian, ada unsur kesehatan, ada unsur perhubungan, ada unsur pemenuhan sumber daya, ya seperti misalnya kalau ada kekurangan bahan bakar, nah itu bisa nanti disiapkan di sana. Jadi laporan-laporan masuk di. Nah kemudian yang kedua ada namanya pos pelayanan. Pos pelayanan ini juga dari unsur TNI Polri dan jajaran kesehatan, ya juga dengan perhubungan itu kita berkolaborasi sehingga betul-betul mengamankan dan menyelamatkan dari masyarakat yang melaksanakan mudik. Baik. Sehingga mudik itu menjadi aman dan sehat. Yes. Ya, nah sebelum itu. kita masuk ke poin ketiga Bu Rika, mungkin kita harus jeda sejenak ya Bu ya. Sudah ada yang kulon nuwun mau lewat. Iya, betul. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali melanjutkan yang ketiga. Pasti penasaran dong, maka dari itu tetap bersama dengan kami di Aspirasi Jawa Tengah.